Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran besar melanda kompleks pergudangan di Cimahi Rabu sore termasuk gudang arsip DPKP. Gara-gara sakit hati difitnah, 4 orang wanita aniaya rekannya bahkan hingga menggundulinya. Proses pemakaman jenazah satu keluarga yang tewas terkubur diiringi isak tangis keluarga. Kita ke informasi pertama. Kecelakaan kembali terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor arah Jakarta. Kamis pagi sebuah truk kontainer menabrak gerbang tol hingga hancur berantakan. Truk kontainer yang mengangkut muatan bubuk kaporit hancur berantakan di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor. 2 gardu tol juga hancur. Peristiwa ini terjadi Kamis pukul 2 dini hari ketika truk kontainer yang melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta hilang kendali dan langsung menghantam gerbang tol Ciawi 2 tanpa sempat mengerem. Akibatnya seorang pegawai gerbang tol luka ringan, sedang sang sopir kabur melarikan diri. Ditutupnya 4 gardu tol untuk proses evakuasi bangkai truk sempat menyebabkan kemacetan. Kecelakaan ini adalah peristiwa serupa untuk ketiga kalinya di lokasi yang sama dalam kurun 9 bulan terakhir. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya satu pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Berapa kendaraan yang terlibat? Untuk kendaraan ada 2 kendaraan, kendaraan truk dengan kendaraan kontainer. Muatannya semacam bubuk bahan kaporit. Untuk getolnya 2. Untuk pengemudi kita sedang mencari yang bersangkutan karena memang pada saat di TKP yang bersangkutan tidak ada. Kebakaran besar melanda 4 bangunan dalam sebuah kompleks pergudangan di Cimahi Rabu sore. Besarnya kobaran api membuat kebakaran baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian. Asap hitam pekat yang membumbung tinggi bisa disaksikan warga dari jauh di wilayah sekitar Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Rabu sore pukul 17.30. Api yang membakar sebuah kompleks pergudangan tersebut semakin membesar menjelang senja. Petugas pemadam kebakaran yang turun ke lokasi membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk bisa menguasai dan memadamkan api pada pukul 22 malam. Kebakaran pun tak merembet ke permukiman warga di sekitar gudang. Menurut seorang pekerja di gudang sepatu, api muncul dari gudang makanan ringan yang sudah terkunci dari luar karena pekerjanya sudah pulang. Api lalu membesar tak terkendali hingga merembet ke gudang sepatu tempat ia bekerja, gudang logistik, serta gudang kain. Kebakaran terjadi saat sebagian besar pekerja tengah bersiap pulang. Pekerja pun berusaha mengeluarkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari dalam gudang yang terbakar. Setahu saya kayaknya dari gudang yang Ciki, kayaknya ada konsleting atau apa, mulai nyebar ke gudang yang sepatu, yang gudang saya. Di situ aja mulai gede dan udah mulai nggak kontrol aja, sekitar 6 lebih atau kurangan dulu. Berarti di dalam itu lagi ada aktivitas atau? Kalau yang Cikinya nggak ada. Lagi di gudang sepatu ada Yang aktivitas? Cikinya kayaknya udah nggak ada, soalnya depannya udah digembok. Kalau yang sepatu dia memang ada kegiatan terus. Kegiatan, tapi karyawan yang di gudang sepatu udah keluar semua belum? Selama proses pemadaman, ruas Jalan Kolonel Masturi ditutup karena penuh dengan warga yang menonton kebakaran. Kendaraan dari arah Cimahi menuju Lembang maupun sebaliknya dialihkan ke Jalan Sangkuriang. Sekarang sedang terjadi, sedang dalam penanganan dari Damkar Kota Cimahi. Ya. Kemudian untuk arus lalu ada pengalihan atau untuk arus lalu sudah kita pasang anggota di depan untuk ada rekayasa dari mulai pasar atas ke kanan, yang dari atas ke bawah kita diluruskan saja. Bang, ini yang terbakar apa bang? Gudang ya Yang bang? terbakar gudang. Gudang apa? Gudangan ada gudang makanan ringan dan gudang kain. Bang, ini di dalam sudah keluar orang semua bang? Kita belum cek, nanti mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Namun setelah api padam kita akan melakukan penyisiran.
Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh Polsek Cimahi, namun kerugian material ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sempat padam, Kamis pagi titik api kembali muncul di lokasi kebakaran 4 bangunan gudang di Cimahi. Salah satu bangunan yang terbakar adalah gudang arsip dinas di lingkungan Pemkot Cimahi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi kembali datang ke lokasi kebakaran gudang di Jalan Kolonel Masturi Kamis pagi setelah titik api kembali muncul. Yang terbakar Kamis pagi adalah gudang arsip dinas DPKP Kota Cimahi. Kobaran api yang tak sebesar sebelumnya membuat api bisa segera dipadamkan. Menurut Wali Kota Cimahi, seluruh dokumen penting dalam gudang arsip tersebut telah diselamatkan. Pagi sekitar jam 8.30 mengenai ada 3 titik api yang menyala kembali setelah semalam melakukan pemadaman. Di 3 titik ini kami setelah cek lokasi adalah gudang arsip milik DPKP. Salah satu dari situ, selain dari itu ada gudang material isinya perkakas milik DPKP. Begitu kejadian, alhamdulillah kami respon semuanya. Dari DPKP ini semua turun dan semuanya terselamatkan, tidak ada yang ketinggalan. Sudah dipindah. Aman ya Pak berarti Pak? Aman, semuanya dokumen aman semuanya yang ada di sana. Itu dokumen apa aja Pak yang di sana? Ya arsip-arsip saja dengan arsip DPKP dan juga alat-alat yang sudah sebenarnya sudah tidak terpakai juga ya. Rangka atap patah karena sudah tua merobohkan 2 ruangan kelas di SD Negeri Nangela, Kabupaten Bogor. Akibatnya sebagian murid terpaksa belajar di luar kelas. Murid dan pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera membangun kembali 2 ruang kelas yang ambruk. 2 ruang kelas yang tadinya ditempati oleh murid kelas 1 dan 2 SD Negeri Nangela, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor ini ambruk, nyaris rata dengan tanah Selasa lalu. Ambruknya 2 ruang kelas tersebut diduga lantaran kondisi rangka atap yang sudah patah, tak kuat menopang beban genting yang makin berat akibat hujan dan angin kencang yang kerap terjadi belakangan ini. Juga konstruksi bangunan kelas yang tak pernah mendapatkan renovasi besar sejak berdiri tahun 1982 lalu. Mungkin dari konstruksi bangunan juga sudah tua ya, karena bangunan itu berdiri di tahun 1982. Jadi dari kurun waktu itu mungkin hanya ada rehabilitasi ringan. Jadi masih konstruksi bangunan lama. Yang 2 ruang kelas ini awalnya itu yang memang kondisinya parah adalah pada bagian ruang tengah. Karena siku-sikunya itu kan sudah patah. Kemudian patahan ini dibebani oleh genteng dan curah hujan yang tinggi sehingga ambruklah itu dan menarik bagian material lain yang ada di ruang sebelahnya. Padahal sebelum kelas ambruk, pihak sekolah sudah beberapa kali mengajukan permohonan renovasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Namun hingga kini belum terrealisasi. Akibat berkurangnya jumlah ruang kelas, kegiatan belajar para murid pun terpaksa dipindahkan ke sebuah majelis taklim dan di depan halaman sekolah. Pihak sekolah pun masih menunggu bantuan tenda dari BPBD Kabupaten Bogor agar murid bisa belajar dengan kondisi lebih baik. Untuk kegiatan belajar mengajar kita siapkan berkoordinasi juga dengan masyarakat sekitar. Ini kan ada majelis ya, Majelis Taklim Al-Barokah. Kita posisikan 2 kelas di sana, kelas rendah 1 dan 2, kemudian sisanya masih menempati di ruang kelas yang masih aman dan sisanya di depan halaman. Nah, yang di depan halaman ini juga kita masih menunggu bantuan tenda dari BPBD. Tak nyamannya belajar di luar kelas diakui salah satu murid kelas 3 SDN Nangela. Selain panas, ia juga terganggu dengan suara dari kelas lain serta gigitan serangga. Agit ingin agar ruang kelas yang ambruk bisa segera dibangun kembali. Aku mau minta sekolahnya dibenerin buat bisa belajar di dalam. Dulu mah aku sekolahnya di dalam seru banget. Kalau sekolahnya di dalam adem, kalau di luar mah gak seru. Kok sekolahnya gatlol, digigit semut hitam pun besar, digigit nyamuknya gede.
Jadi aku sekolahnya di bawah, dan di bawah itu cuma ada kegangguan gitu, langsung kecampur gitu sama kelas 1, 3, 4 sama 2. Pihak sekolah juga meminta agar Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan segera merenovasi gedung SDN Nangela. Sebab akibat robohnya ruang kelas 1 dan 2, ruangan kelas lain yaitu ruang kelas 3 dan 4 serta ruang guru dindingnya sudah retak-retak dan dikhawatirkan juga bisa saja roboh sewaktu-waktu. Pihak sekolah tentunya berharap kepada pihak-pihak terkait segera merealisasikan atau menangani secepatnya kondisi ini, karena tidak mungkin juga dibiarkan berlarut gitu, karena kami juga bagian dari warga negara Indonesia yang perlunya tentunya punya hak juga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, fasilitas pendidikan yang layak gitu. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Longsor di Desa Mekartani, Garut nyaris menelan korban jiwa. Tembok penahan tanah sekolah yang sedang dibangun ambruk menimpa sebuah rumah yang berada tepat di bawahnya. Belum sempat dihuni karena baru saja selesai dibangun, dinding bagian belakang rumah Dayat Hidayat di Kampung Panyingkiran, Desa Mekartani, Kecamatan Singajaya, Garut ini jebol. Peristiwa ini terjadi akibat tembok penahan tanah bangunan sekolah Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Panyingkiran yang juga belum selesai dibangun dengan posisi 5 meter lebih tinggi ambruk akibat tak kuat menahan hujan yang turun selama 4 hari terakhir. Ada 2 rumah yang berada di bawah tembok penahan tanah tersebut, namun hanya 1 rumah yang tertimpa ambruknya tembok penahan tebing. Untuk mengantisipasi longsor susulan, penghuni rumah yang tak mengalami kerusakan diungsikan. Hujan yang terjadi terus-menerus selama 4 hari 4 malam mengakibatkan satu buah TPT bangunan sekolah yang lagi dibangun roboh menimpa 1 buah rumah milik Bapak Dayat Hidayat di kampung. Sementara rumah yang dinding belakangnya rusak belum ditempati karena baru saja selesai dibangun. Ini rumahnya ketimpa benteng longsor karena akhir-akhir ini kan sering hujan. Bagian apa aja yang rusak? Bagian dapur sama WC ada perabotan yang ketimbun. Ini nggak ada korban jiwa? Nggak ada karena rumahnya baru selesai dibangun. Jadi nggak ditempati gitu? Ya belum. Meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, bagian dapur dan kamar mandi rusak berat. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.